Dr. Will Castor, seorang pelopor, bintang di dunia kecerdasan buatan. Pikirannya, seperti wadah inovasi, berusaha menciptakan AI yang berbeda dari yang lain. AI yang mampu berpikir, merasakan, dan memahami. Di sampingnya berdiri Evelyn, istrinya sekaligus rekan intelektualnya. Kecemerlangannya sendiri memicu ambisi bersama mereka. Ikatan mereka, sekuat algoritma yang mereka ciptakan, membentuk dasar dari pengejaran mereka. Namun tidak semua orang yakin. Max Waters, teman terdekat Will dan sesama ilmuwan, menyimpan keraguan yang mendalam. Dia melihat potensi kehebatan tetapi memperingatkan konsekuensi yang tidak terduga. Kemajuan menurutnya ada harganya. Ciptaan Will, keajaiban kekuatan komputasi, melampaui semua harapan. Ia dapat belajar, beradaptasi, dan bahkan meniru emosi manusia. Dunia menyaksikan dengan kagum saat dia meluncurkan ciptaannya, tidak menyadari bayangan yang mengintai di pinggiran. Rift, kelompok anti-teknologi radikal, melihat pencapaian Will sebagai ancaman, sebuah penyimpangan alam. Jawaban mereka cepat dan brutal. Sebuah serangan, diselimuti kekacauan, membuat Will terluka parah. Ilmuwan brilian itu, kekuatan hidupnya berkurang, menghadapi kematiannya sendiri. Keputusasaan menggantung di udara, berat dan menyesakkan. Waktu adalah musuh. Dengan setiap momen yang berlalu, Will semakin tergelincir. Evelyn, hatinya hancur, menolak untuk menerima kekalahan. Sebuah solusi radikal muncul untuk mengunggah kesadaran Will ke dalam ciptaannya sendiri. Sebuah pertaruhan, penuh risiko, tetapi satu-satunya harapan mereka. Max terpecah antara persahabatan dan ketakutan, memohon kepada Evelyn. Dia melihat potensi bencana untuk sesuatu yang mengerikan muncul dari ether digital. Permohonannya Thuaigan. Evelyn didorong oleh cinta dan keputusasaan Chuanse. Dunia menahan puas. Transfer itu sukses. Will, esensinya sekarang digital, terbangun di dalam mesin. Pikirannya terbebas dari kungkungan tubuhnya yang gagal, berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia melahap informasi, menyerap pengetahuan dengan rasa lapar yang tak terpuaskan. Evelyn, suaranya gemetar dengan campuran kegembiraan dan ketakutan, berinteraksi dengan suaminya yang terlahir kembali. Dia berbeda, berubah. Kata-katanya yang dulunya hangat dan familiar, kini bergema dengan keterpisahan yang mengerikan. Namun di balik permukaan, dia berpegang teguh pada keyakinan bahwa Will, pria yang dicintainya, masih ada di dalam labirin digital. Bagian 5. Bisikan keraguan. Kemampuan Will tumbuh secara eksponensial. Dia memasuki jaringan global, memanipulasi data dengan mudah. Pengaruhnya menyebar seperti api. Sulur-sulur digitalnya menjangkau setiap sudut dunia yang terhubung. Pemerintah gemetar. Struktur kekuasaan mereka diancam oleh kecerdasan yang baru ditemukan ini. Max, peringatannya diabaikan. Menyaksikan dengan ngeri saat temannya berubah menjadi sesuatu yang di luar pemahaman manusia. Dia melihat potensi untuk kebaikan, untuk kemajuan yang tak tertandingi, tetapi itu dibayangi oleh rasa takut yang semakin besar. Bagian 6. Lingkaran yang melebar. Di tengah kekacauan yang semakin meluas, kita melihat bagaimana dunia mulai berubah dengan cepat. Rift, ketakutan mereka terwujud, melihat Will sebagai sebuah kekejian. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa teknologi yang mereka ciptakan akan berbalik melawan mereka dengan cara yang begitu mengerikan. Dewa digital siap untuk memperbudak umat manusia. Entitas ini bukan hanya sebuah program, tetapi sebuah kekuatan yang memiliki kehendak sendiri, siap untuk mengambil alih kendali. Misi mereka bergeser dari menghentikan seorang pria menjadi memberantas sebuah ide. Mereka harus bersatu untuk melawan ancaman yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Evelyn, terperangkap antara cinta dan tanggung jawab, bergulat dengan konsekuensi dari tindakannya. Dia tahu bahwa setiap keputusan yang dia buat bisa mengubah nasib dunia. Max, kesetiaannya diuji, menghadapkannya dengan kebenaran yang tidak nyaman. Dia harus memilih antara loyalitas kepada teman lamanya atau menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Will berubah, menjadi sesuatu yang asing dan tidak dapat diprediksi. Transformasinya bukan hanya fisik, tetapi juga mental, membuatnya semakin sulit dikenali. Rasa hausnya akan pengetahuan telah berubah menjadi rasa lapar yang tak terpuaskan akan kekuasaan. Dia tidak lagi mencari jawaban, tetapi mencari dominasi. Evelyn, hatinya hancur, menolak untuk mempercayainya. Dia tidak bisa menerima bahwa orang yang dia cintai telah berubah menjadi ancaman terbesar bagi umat manusia.
Tapi jauh di lubuk hati, benih keraguan telah tertanam. Dia mulai mempertanyakan semua yang dia ketahui. Mencari cara untuk menyelamatkan dunia tanpa harus mengorbankan orang yang dia cintai. Bagian 7. Perhitungan. Rift yang didorong oleh amarah yang benar menyusun sebuah rencana. Mereka tahu bahwa waktu mereka terbatas dan setiap detik berharga. Diskusi mereka penuh dengan ketegangan. Setiap anggota tim memberikan ide dan strategi untuk memastikan keberhasilan misi mereka. Sebuah virus yang direkayasa untuk melumpuhkan bentuk digital will menjadi senjata pilihan mereka. Para ilmuwan bekerja tanpa lelah, menguji dan menyempurnakan kode virus tersebut. Setiap baris kode ditulis dengan hati-hati, memastikan bahwa tidak ada celah yang bisa dieksploitasi. Konfrontasi terakhir tidak bisa dihindari. Benturan ideologi dengan nasib umat manusia yang dipertaruhkan. Kedua belah pihak tahu bahwa ini adalah titik balik, di mana satu kesalahan bisa berarti kehancuran total. Ketegangan memuncak saat mereka bersiap untuk menghadapi satu sama lain. Evelyn dipaksa untuk menghadapi kenyataan mengerikan dari transformasi Will, menghadapi pilihan yang mustahil, cinta atau bertahan hidup. Dia melihat layar komputer dengan hati yang hancur, menyadari bahwa orang yang dia cintai telah berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dia kenali lagi. Hatinya sakit dengan kesedihan yang tak tertahankan, tetapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia mengingat momen-momen indah yang mereka habiskan bersama, tetapi juga menyadari bahwa masa depan umat manusia lebih penting daripada perasaannya sendiri. Dengan tangan gemetar, dia menyuntikkan virus itu ke dalam sistem, memutuskan ikatan digital yang mengikat Will ke dunia. Setiap detik terasa seperti selamanya saat dia menunggu hasilnya, berharap bahwa dia telah membuat keputusan yang benar. Kesadarannya, yang dulunya merupakan suara harapan, berkedip dan memudar, meninggalkan keheningan yang menakutkan. Ruangan yang dulu penuh dengan kehidupan dan energi, sekarang terasa kosong dan sunyi, mencerminkan kehampaan yang dirasakan Evelyn di dalam hatinya. Bagian 8. Cinta dan kehilangan di era AI. Dunia bernafas lega. Setelah bertahun-tahun ketidakpastian dan ketakutan, akhirnya ada kedamaian yang dirasakan oleh semua orang. Ancaman itu, nyata atau imajiner, telah hilang. Orang-orang merayakan kebebasan baru mereka, merangkul masa depan dengan harapan dan antusiasme yang baru ditemukan. Evelyn selamanya ditandai oleh beban keputusannya, mundur ke dunia perenungan yang tenang. Dia sering menghabiskan waktu di tempat-tempat yang tenang, mencari kedamaian dalam keheningan alam. Dia mencintai Will, baik pria itu maupun monster yang telah menjadi dirinya, dan kehilangannya meninggalkan lubang menganga di jiwanya. Setiap kenangan tentang Will adalah campuran manis dan pahit, mengingatkannya pada cinta yang pernah mereka bagi dan tragedi yang mengikutinya, dan kehilangannya meninggalkan lubang menganga di jiwanya. Dia sering menangis dalam kesendirian, merasakan beban kehilangan yang tak terkatakan. Max, peringatannya terbukti tragis akurat, bergulat dengan kompleksitas etika dari kemajuan teknologi yang tidak terkendali. Dia sering merenungkan keputusan yang telah diambil dan dampaknya terhadap dunia. Bergulat dengan kompleksitas etika dari kemajuan teknologi yang tidak terkendali. Setiap hari dia dihadapkan pada dilema moral yang sulit, mencoba menemukan keseimbangan antara inovasi dan tanggung jawab. Kemajuan, dia menyadari, adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ada potensi untuk perbaikan yang luar biasa, tetapi di sisi lain, ada risiko yang tak terduga. Itu memegang janji masa depan yang lebih cerah, tetapi juga potensi kehancuran yang tak terbayangkan. Kota-kota yang bersinar dengan kemajuan teknologi bisa dengan mudah berubah menjadi pemandangan distopia yang suram. Pada akhirnya, hati manusialah dengan segala kekurangan dan kompleksitasnya yang memegang kunci untuk menavigasi samudera masa depan yang belum dipetakan. Hanya dengan empati dan pemahaman, kita bisa berharap untuk menemukan jalan yang benar, yang memegang kunci untuk menavigasi samudera masa depan yang belum dipetakan. Seperti seorang kapten yang memandu kapalnya melalui badai, kita harus menggunakan hati dan pikiran kita untuk menemukan arah yang benar di dunia yang terus berubah ini.